Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah siang ini dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita bisa bertemu dalam rangka untuk belajar dengan para jamaah sekalian yang Masya Allah senior-senior kami, guru-guru kami. Ini yang paling sepuh usia berapa? 100? Enggak ada yang sepuh, remaja semuanya ya, Masya Allah. Remaja 70 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Tayyib. Kemarin panitia mengadakan acara yang semisal untuk pralansia usia 40-an. Itu yang daftar Masya Allah sedikit. Cuman berapa kemarin Pak Roni? Yang pralansia 40-an. Yang sekarang 200. Masya Allah. 200-an. Jadi saya menyimpulkan, kenapa yang pralansia ketika dibuka pendaftaran dan mungkin biayanya jauh lebih murah daripada bapak-bapak ya. Tapi kenapa kok sepi? Itu bukti bahwa masyarakat Indonesia belum mau mendekat ke agama kecuali kalau sudah tua. Jadi waktu masih produktif, usia 40 tahun, 50 tahun, krasane sik dawa uripe. Nanti saja kalau mau jadi orang soleh nek wis umur swidak ke atas. Nah, umur 60 baru mau jadi orang soleh. Mungkin bapak-bapak di sini juga sama kayak gitu ya Pak. Umur 40 dulu kemana Pak? Ke luar negeri. Hah? Belum ada. Tapi sudah belajar agama belum? Ada yang sudah, tapi mungkin masih banyak yang belum. Sehingga begitu sudah mendekati usia kematian baru mepet ke agama. Ini boleh saya sebut Anda memberikan waktu sisa untuk agama. Ini kan waktu sisa Pak ya. Di sisa-sisa waktu baru mendekat ke agama. Waktu yang produktif untuk dunia, sementara waktu sisa baru dipakai untuk kegiatan beragama. Mau datang ke masjid, mau belajar ilmu agama, mau bertanya tentang soal agama, mau memperbaiki diri di waktu sisa. Karena tagline kita menggapai husnul khatimah. Semoga semua yang ada di sini mendapatkan husnul khatimah. Amin. Allah Subhanahu wa taala bercerita dalam Al-Qur'an. Orang musyrik itu mereka tidak mau punya anak perempuan. Tapi mereka meyakini dan menyebut malaikat itu anak perempuan Allah. Jadi mereka sendiri tidak mau punya anak perempuan, tapi mereka menyebut Allah punya anak perempuan. Nah, terkait dengan fenomena ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Najm. Alakumudz dzakaru wa lahul untha. Coba kita lihat firman Allah di surat An-Najm. Alakumudz dzakaru wa lahul untha. Tilka idzan qismatun diza. Apakah kamu punya anak laki-laki? Walahul untha, sementara kau tetapkan untuk Allah anak perempuan? Tilka idzan qismatun diza. Sungguh itu adalah pembagian yang tidak adil. Surat An-Najm ayat 21-22 itu ya. Sehingga Allah sebut orang yang punya prinsip seperti ini disebut oleh Allah sebagai orang yang tidak bersikap adil. Maksudnya gimana Pak? Sing disenengi tinggal awake dhewe.
Sing ra disenengi dinggo Allah untuk agama. Sehingga yang baik-baik kita pilihkan untuk diri kita sendiri, yang kira-kira kita enggak suka baru kita berikan untuk agama. Tilka idzan qismatun diza. Itu adalah pembagian yang enggak adil. Kenapa tidak kau berikan yang terbaik untuk agama, sisanya untuk kamu? Ini dibalik. Yang terbaik untuk dirinya sendiri, sisanya untuk agama. Maka kalau masih ada orang yang punya pola pikir di usia produktif ya untuk kegiatan yang duniawi, ngumpul lo harta sebanyak-banyaknya, ngumpul lo duit sebanyak-banyaknya. Nanti kalau sudah waktu-waktu sisa baru mendekat ke Quran. Tapi mohon maaf, lidahnya sudah tidak bisa ditekuk. Baca surat Al-Fatihah mulai susah, didandani angel. Kenapa? Karena sudah kaku. Sehingga waktu dia masih muda, yang mungkin dia masih bisa belajar tahsin dengan benar, tidak pernah berlatih untuk belajar tahsin. Dia nggak pernah berusaha untuk bisa baca surat Al-Fatihah dengan benar. Sampai kemudian mendekati usia senja di usia 60 tahun. Jadi syarat untuk jadi imam harus bisa baca Fatihah. Nah, dia pengen daftar jadi imam di masjid setempat. Karena di tempat perusahaan dia sudah purna, nggak dipakai. Dulu memang dia punya jabatan. Sekarang dia sudah nggak dipakai. Di lingkungan nyalon RT nggak dipakai. Sasarannya masjid. Akhirnya yang jadi sasaran terakhir apa? Masjid. Mencalonkan diri jadi imam, tapi Fatihahnya belum benar. Baru dia belajar Al-Fatihah. Di usia sudah 70-an. Udah telat. Sehingga baca dot kangelan. Nggak bisa baca dot dengan baik. Baca huruf-huruf tertentu tidak bisa dengan baik. Lidahnya sudah kaku. Gimana ya Pak Ustadz? Mohon maaf Pak Ustadz, saya sudah tua. Lah dulu Bapak masih muda kemana saja? Kok sekarang baru datang? Masya Allah. Baik, mudah-mudahan jadi renungan kita semuanya ya. Oleh karena itulah Nabi SAW menyebutkan ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Di waktu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Yaitu di padang mahsyar. Salah satunya siapa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh kembangnya ada dalam kegiatan ibadah kepada Allah. Jadi ini berlaku untuk pemuda. Maka wahai para pemuda, syabun nasya'a fi ibadatillah, para pemuda dan pemudi yang hidup dalam beribadah kepada Allah, selalu jaga semangat baik ini. Kalaupun kita sudah ketinggalan dan kehilangan waktu muda dekat dengan agama, semoga di detik-detik terakhir Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqomah. Baik, selanjutnya kita memasuki tema. Tema kita berkaitan dengan apa tadi? Tentang hibah, wasiat, dan warisan. Saya tawarkan dulu. Mau banyak penjelasan atau banyak pertanyaan? Dua-duanya. Jenengan extend nginep lagi 1 malam. Boleh? Digoleki anake lho ya. Lah nggih, mangin goleki bapake gak muleh-muleh ngono. Kita lanjutkan. Sekarang kita mau bahas tentang hibah, wasiat, dan warisan. Hibah, wasiat, dan warisan. 3 tema ini ada di buku yang saya tulis, judulnya Pengantar Ilmu Waris. Kalau Bapak Ibu ada yang sudah pernah membaca buku itu, insya Allah materi ini sudah ada. Baik, sekarang coba kita buat ringkasannya. Jadi sebenarnya di sini kita mau membahas tentang apa, Pak? Pengalihan kepemilikan. Kita mau membahas pengalihan kepemilikan
harta. Begini, karena dalam Islam harta itu kepemilikannya dijaga, kepemilikannya dihargai. Sehingga harta milik A, Islam menjaga tetap jadi milik A. Tidak bisa secara otomatis jadi milik B kecuali ada sebab yang legal secara syar'i. Jadi Anda bisa tulis di sini, kepemilikan harta dalam Islam itu diapain? Dijaga. Ya? Apa dalilnya, Pak? Ada banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Wahai orang yang beriman, jangan kau makan harta orang lain secara batil. Illa an takuna tijarah, kecuali melalui perdagangan yang saling ridho di antara kalian. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam." Janganlah kalian makan harta orang lain dengan cara batil, lalu kalian melaporkan kepada hakim untuk bisa mendapatkan pembenaran secara legal di negara. Mendapatkan pelindungan hukum. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu itu bukan hakmu. Ya, seperti yang banyak diberitakan, ada banyak orang yang dia tidak punya hak untuk memiliki harta, tapi dia memanfaatkan celah hukum untuk menguasainya. Padahal dia tahu kalau dia itu salah. Berantemlah mereka. Berantem di mana? Di persidangan, di majelis hakim. Padahal di negara kita untuk mendapatkan satu produk hukum mahal harganya. Konsultasi ke ustadz gratis. Tapi untuk mendapatkan satu keputusan hakim, biaya berapa yang keluar? Meter-meteran ya. Subhanallah. Dan belum lagi capeknya ketika itu. Tapi kayak gini kok orang gak bosan-bosan ya. Sehingga dari dulu beritanya hanya seperti itu. Itu bukti bahwasanya ketika hamba dia tidak mau mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan yakunu ba'sakum bainakum. Ketegangan yang terjadi di antara kalian disebabkan karena permusuhan antara kalian. Saya baru dapat kabar. Ada salah satu bank syariah, salah satu ya. Jadi ceritanya, ini sebenarnya ini rahasia sih, nggak usah, lupakan saja. Ya, udah rahasia, lupakan saja. Karena berita ini sebenarnya berita rahasia. Baik, kita lanjutkan, nggak penting itu ya, lupakan saja. Yang penting pokoknya kita selamat. Lanjut ya. Ini berkaitan dengan kepemilikan harta dalam Islam yang harus dijaga. Baik, Nabi SAW pernah berceramah pada waktu beliau khutbah Arafah. Beliau tanya kepada para sahabat, "Atadruna ayu yaumin hadha? Wa ayu syahrin hadha? Wa fi ayyi makanin hadha?" Saat beliau ceramah ketika khutbah Arafah, tahu kalian sekarang hari apa? Sekarang bulan apa? Sekarang kita ada di mana? Beliau bertanya bukan untuk dijawab. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha." Sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian dan harta kalian itu haram untuk diganggu oleh orang lain sebagaimana mulianya hari ini, di bulan ini, di tempat ini. Hari Arafah, bulan Dzulhijjah, di kota Mekah. Masya Allah. Sehingga ganggu harta orang lain, dosanya itu seperti melanggar aturan di hari Arafah, di bulan Dzulhijjah, di kota Mekah. Bertumpuk pelanggaran yang dia lakukan. Ada banyak pasal yang dia langgar kalau dia sampai melakukan pelanggaran terhadap apa? Harta, kehormatan, bahkan darah orang lain. Baik. Oleh karena itu, perpindahan kepemilikan tidak berlangsung secara otomatis. Tapi ada
aturan legal syariat. Ada aturan legal syariat. Sehingga tidak ada ceritanya. Coba kalimat ini mana yang benar? Harta istri adalah harta suami. Harta suami adalah harta istri. Yang benar yang mana? Saya ulang ya, yang pertama, harta istri adalah harta suami. Salah atau benar? Salah ya. Sehingga kalau istri punya harta, itu 100% milik istri. Harta suami adalah harta istri. Salah atau benar? Masya Allah. Coba yang jawab benar itu usia berapa itu? Ada sebagian orang yang punya pemikiran wekmu wekku, wekku wekmu, tekku tekmu, tekmu tekku. Apa yang kau miliki adalah milikku dan apa yang aku miliki milikmu. Ini pemikiran nggak benar nih Pak. Sehingga nggak ada ceritanya harta suami adalah harta istri, nggak ada ceritanya. Sebagaimana tidak berlaku harta istri adalah harta suami. Karena kepemilikan itu dijaga. Terus gimana Pak harta suami bisa jadi milik istri? Dan bagaimana harta istri bisa menjadi milik suami? Kita pengen tahu itu. Nah, disitulah kita perlu belajar tentang pengalihan kepemilikan harta. Baik. Nah, dalam syariat kita itu ada 4 sebenarnya. Kalau di sini kan disebutkan 3. Saya tambahkan satu lagi yaitu nafkah. 4 inilah yang menjadi proses perpindahan harta yang dimiliki oleh seseorang kepada orang lain. Sekarang kita akan buat rinciannya. Yang pertama tentang nafkah. Apa itu nafkah, Pak? Nafkah adalah kewajiban memberikan harta untuk memenuhi kebutuhan orang yang wajib dinafkahi. Harta untuk orang yang wajib dinafkahi. Sehingga nafkah ini hukumnya wajib. Yang kedua, nafkah itu sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, kalau orang punya beberapa anak, kebutuhan anak satu dengan anak yang lain bisa jadi berbeda. Sehingga nilai nafkah yang dikeluarkan berbeda. Nah, seperti ini tidak boleh diprotes bapaknya. Karena yang namanya nafkah menyesuaikan kebutuhan. Misalnya, ketika bapak-bapak sedang kerja, tinggal bersama istri di Jakarta. Baik, karena di kota Jakarta kebutuhan hidup mahal, maka sang suami mengeluarkan nafkah lebih besar. Satu istrinya diberi nafkah 100.000 per hari. Setelah pensiun, pindah Klaten, di pelosok. Nah, kemudian setelah pindah Klaten, dulu per hari 100.000, sekarang per hari 25.000. Nah, istri boleh protes atau tidak? Pripun, Pak? Loh kan tempatnya sudah beda, kebutuhannya beda. Sehingga kalau di Jakarta misalnya satu porsi makanan 20.000, di Klaten 5.000 cukup sehari. Masya Allah. Maka diberi nafkah sehari 25.000. Yang penting kan cukup. Apakah suami sudah menunaikan kewajiban? Ya, maka yang Jakarta pindah ke Klaten. Kalau di Jakarta Anda sanggup untuk memberikan nafkah 100.000 per hari, ketika di Klaten Anda sanggup untuk memberikan nafkah 4 orang 100.000. Masya Allah. Sanggup bapak-bapak? Baik, kita lanjutkan. 4 orang itu istri dan 3 anak maksudnya. Kita lanjutkan ya.
nafkah tidak bisa mengoreksi. Nafkah tidak bisa mengoreksi warisan. Karena dia sesuai kebutuhan. Contohnya gimana Pak? Misalnya si A punya 4 anak. Anak pertama, kedua, ketiga, ketika kecil sehat walafiat, nggak punya masalah kesehatan. Anak yang keempat sakit-sakitan. Sampai akhirnya si A ini jual sawah, jual rumah, jual tanah untuk biaya pengobatan anak keempat. Sampai akhirnya anak keempat ini hidup normal dan semuanya besar, tumbuh, dewasa. Udah? Lalu si A meninggal dunia. Nah, anak pertama, anak kedua tahu sejarahnya. Dulu bapak itu jual tanah, jual sawah untuk pengobatan kamu, wahai adikku, anak yang keempat. Sekarang bapak sudah meninggal, dulu bapak punya 5 petak sawah, hilang 1 karena sudah dipakai kamu. Maka untuk kali ini kau sudah tidak dapat warisan. Salah atau benar? Kenapa? Karena nafkah tidak bisa ngoreksi warisan. Sehingga ketika orang itu pengeluaran nafkahnya besar disebabkan karena kondisi tadi ya, yang bersangkutan sakit atau salah satu anak butuh biaya banyak, maka tidak bisa mengurangi nilai warisan dia ketika orang tuanya wafat. Sudah? Kita lanjutkan. Hubungan nafkah. Hubungan nafkah itu usul dan furu'. Usul itu artinya orang tua, asal, orang tua ke atas. Furu' itu artinya keturunan. Ya. Furu' artinya apa? Keturunan. Sehingga nafkah itu berlaku seperti ini. A atau ortu, anak. Ya. Ortu berkewajiban memberi nafkah anak. Dan nanti ketika ortu nggak mampu, anak berkewajiban memberi nafkah ortu. Gantian. Maka anak yang produktif, sementara ortunya tidak mampu, sang anak berkewajiban memberikan nafkah kepada ortu. Bisa dipahami insya Allah? Karena hubungan nafkah itu usul dan furu'. Dan satu lagi, hubungan nafkah adalah pernikahan. Hubungan pernikahan. Nah, hubungan pernikahan ini cuma satu arah, yaitu suami ke istri, tapi tidak dibalik. Sehingga suami berkewajiban memberi nafkah istri, tapi istri tidak berkewajiban memberi nafkah suami. Istrinya kaya, produktif, menghasilkan uang, suaminya pengangguran, nggak punya apa-apa. Terus kalau istri ngasih uang ke suami itu apa Pak? Itu bukan nafkah, itu sedekah. Sehingga istri sedekah untuk suaminya. Makanya dulu ada sahabat yang suaminya itu miskin, istrinya kaya. Sampai akhirnya ketika istrinya membayar zakat, itu zakatnya diberikan ke suaminya. Siapa nama sahabat itu? Siapa nama sahabat itu? Ada yang tahu? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud itu punya istri namanya Zainab. Nah, Zainab ini kaya, sementara Ibnu Mas'ud miskin. Nabi SAW mengizinkan Zainab untuk memberikan zakat kepada Ibnu Mas'ud. Karena zakat itu boleh diberikan kepada orang yang tidak wajib kita nafkahi. Kalau suami ngasih zakat ke istri boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Istri wajib dinafkahi. Kalau dibalik, istri ngasih zakat ke suami, boleh, sah. Karena suami tidak wajib dinafkahi istri. Baik. Anak ngasih zakat ke orang tua boleh nggak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena anak
wajib menafkahi orang tua. Sebagaimana tadi ya, orang tua wajib menafkahi anak, anak wajib menafkahi orang tua. Sudah? Lanjut sekarang. Selesai kita bahas nafkah, kita beralih ke hibah. Hibah itu sifatnya tidak wajib. Hibah itu sifatnya tidak wajib. Maka hibah itu pemberian di luar kewajiban. Yang kedua, hibah itu di luar kebutuhan pokok. Hibah diberikan di luar kebutuhan pokok. Sehingga misalnya kebutuhan pokok istri cukup dengan nilai 100.000. Kalau suaminya ngasih 200.000, berarti yang 100.000 itu apa? Hibah. Yang 100.000 itu hibah. Maka ibu jangan berpikir, bapak nggak pernah ngasih hadiah ke saya. Lah nafkah sisa itu apa? Kita nggo jajan, tak simpen, disimpen di kelompok-kelompok dipakai beli Tupperware. Nah, itu namanya hibah. Tapi istri kadang merasa, wah suami tidak pernah ngasih hadiah. Lah yang kamu kelompok-kelompok terus tinggal beli perabotan itu apa? Kalau sisa berarti kan di luar kebutuhan. Ketika itu Anda tetap pegang, berarti statusnya jadi hibah. Baik, saya tanya ke bapak-bapak, ibu-ibu jangan jawab ya. Kalau bapak ngasih uang belanja ke istrinya sebulan 5 juta, sisa 3 juta, terus disimpan sama istrinya, tidak dilaporkan ke suami, jenengan ridho atau tidak, Pak? Alhamdulillah. Catat yang tebal ya. Pertanyaan selanjutnya untuk ibu-ibu. Bapak jangan jawab. Ya. Dari sisa 3 juta yang Anda simpan, terus suami minta lagi, Anda ridho atau tidak? Rungokno, Pak. Masya Allah. Itu bukti bahwa selama ini berarti Anda itu bertepuk sebelah tangan, Pak. Jawabannya beda, Pak. Padahal sumber duit itu dari mana? Lanjut ya. Baik, jadi kalau di luar kebutuhan pokok itu statusnya hibah. Selanjutnya, hibah itu diberikan saat masih hidup. Bahkan sebagian ulama mensyaratkan saat masih sehat. Sehingga kalau yang bersangkutan sudah sakit-sakitan, apalagi sudah sangat sepuh mendekati kematian, lalu dia bilang kepada istri dan anak-anaknya, sawah ini punya kamu, rumah ini punya kamu, ini punya kamu, punya kamu. Sudah ya, bapak sudah nggak punya apa-apa. Wis tak entekno kabeh, tak kasihkan kalian semua. Di posisi ketika mereka sedang sakit, ini para ulama menilai statusnya wasiat dan bukan hibah. Karena hibah ketika diberikan dalam posisi sudah tua, sudah sepuh, itu berlaku sebagaimana hukum wasiat. Hibah itu kalau orangnya masih sehat walafiat. Kok bisa kayak gitu, Pak? Coba kita lihat dalil berikut ini. Saya bukakan sebuah riwayat yang ini saya kutip di buku Pengantar Ilmu Waris. Kita lihat di sini ya, halaman berapa, Pak? Sebentar, saya bukain halamannya. Nah, ada pembahasan tentang masalah hibah di halaman 89. Menuju halaman 89. Nah, di modul nggak ada ya? Ada nggak di modul? Ada? Nggak ada. Nah ini. Coba kita dengerin riwayat berikut ini. Ada sebuah riwayat bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah menghibahkan 20 wasak makanan yang ada di Gobah, di kota Aliyah, di luar Madinah.
Ketika Abu Bakar sakit mendekati kematiannya, beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya bunayya, inni kuntu nahaltuki jada' 20 wasaqan." Wahai putriku, dulu aku pernah memberi kamu 20 wasak makanan buah. Walau kunti jadatihi wahtastihi, andaikan dulu kau telah menerimanya, kana laki, maka itu sah jadi milikmu. Nah, sampai Abu Bakar menjelang wafatnya itu belum diterima oleh Aisyah. Lalu kata Abu Bakar, wa innama huwal yauma malu warithin. Karena itu mulai hari ini status harta tadi sebagai harta warisan. Wa innama huma akhawaki wa ukhtaki, sehingga nanti jadi milik saudara-saudaramu. Waqtasimuhu ala kitabillah, maka bagilah sesuai dengan hukum Allah. Maka hibah kalau baru sebatas secara aklamasi, disampaikan ketika orangnya masih sehat, belum diterima sampai orangnya sakit-sakitan, maka statusnya dibatalkan karena berubah jadi wasiat. Oleh karena itu di sini ada keterangan tambahan bahwa hibah statusnya sah jika sudah diserahkan. Sudah diserahkan itu apa Pak artinya Pak? Tidak hanya sebatas diucapkan. Jadi tidak hanya sebatas diucapkan. Karena hibah statusnya sah jika sudah diserahkan. Kalau baru diucapkan, ngomong saja secara aklamasi, tidak pernah diserahkan, maka itu belum sah sebagai hibah. Seorang bapak misalnya ngomong sama anaknya, ini rumah punya kamu, tapi nanti boleh kau balik nama kalau bapak sudah mati. Nah, itu bukan hibah namanya, tapi apa? Warisan. Makanya digantungkan dengan kematian. Sudah? Sehingga hibah ketika dia belum diserahkan, statusnya belum sah sebagai hibah sampai dia diserahkan. Nah, ini ada satu fenomena Pak, mohon maaf ya. Orang kalau emosinya tidak sedang stabil, itu kan kadang ngomong ngawur. Ngomongnya jadi nggak kontrol. Misal, orang tuanya ada di kampung, anak pertama datang, bawa hadiah, bawa oleh-oleh. Wong tuanya seneng. Terus dia ngomong, besok nek bapak mati, rumah ini jadi punya kamu. Anak kedua datang, bawa rokok 1 pak. Bapaknya seneng, alhamdulillah matur suwun ya Le, besok kalau bapak mati rumah ini jadi punya kamu. Anak ketiga datang, mejiti wong tuane, seneng, bawa kaleng kongguan. Isine peyek. Seneng, besok nek bapak mati omah iki jadi punya kamu. Sudah, bapaknya besok mati. Akhirnya ketika anak-anaknya ini kumpul, semuanya mengklaim, dulu bapak pernah bilang ini jadi milik saya. Anak kedua juga sama, dulu bapak juga pernah bilang ini jadi milik saya. Anak ketiga juga sama. Akhirnya mereka berantem. Siapa penyebab pertengkaran itu? Itu karena dia ngomongnya nggak kontrol. Sehingga orang tua yang nggak ngerti gimana aturan syar'i, kadang ngomong ngawur, mending bapak diam saja sudah. Serahkan pembagian harta itu kepada Allah, karena ketika bapak meninggal dunia, otomatis harta ini akan jadi milik ahli waris. Siapa yang bagi? Allah. Baik. Selanjutnya, hibah untuk anak, khusus untuk anak ya. Hibah untuk anak wajib sama. Wajib sama artinya gimana Pak? Satu dikasih, yang lain juga harus dikasih. Satu dikasih 10, yang lain dikasih 10. Sehingga misalnya bapak ngasih hibah ke anaknya, rumah pertama untuk anak pertama, rumah kedua untuk anak kedua, rumah ketiga untuk anak ketiga. Kok nilainya beda? Tidak boleh. Kalau beda gimana Pak? Dikongkon sok podo ya ora iso. Anak
pertama saya kasih rumah 1. Nah, rumah yang pertama ini nilainya misalnya 1 M. Rumah kedua nilainya cuma 700. Oh, berarti nanti anak pertama memberi kompensasi ke anak kedua, sehingga dia dapat lebih mahal, maka nanti dia nyusui dulure, karena dia dikasih hibah yang lebih mahal. Kalau hibahnya misalnya Pak, anak pertama saya kasih 1 rumah, tapi sekian persen punya adiknya, itu mungkin agak repot. Merasa diiris, sehingga nanti akan kerepotan. Maka mungkin lebih baik menggunakan standar nilai harga berapa, lalu saling nyusui, saling kompensasi. Ya sudah, karena kamu dapat lebih murah, ya wes tak susui. Nah, tolong seperti ini ketika orang tua memberikan hibah kepada anaknya dengan nilai yang tidak sama, langsung digenahke, langsung ditegaskan. Kamu harus membayari adikmu sekian, kamu harus membayari kakakmu sekian, agar nilainya sama. Karena hibah untuk anak itu wajib sama. Sama bagaimana? 1:1. Lanang wedok sama. Loh Pak, katanya 2:1. 2:1 itu warisan. Kalau hibah 1:1. Apa dalilnya? Nabi SAW pernah bersabda, ada seorang sahabat namanya Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ini pernah dikasih bapaknya yang bernama Bashir. Kita bacakan hadisnya ya, biar jenengan bisa lebih mateng. Ada sahabat namanya An-Nu'man bin Bashir. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Nu'man bercerita, ayahku memberikan hibah kepadaku. Faqalat Amrah bintu Rawaha. Lalu ibunya yang bernama Amrah bintu Rawaha enggak terima. Kemudian ibunya mengatakan, la ardo, aku tidak bisa ridho hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kau laporkan dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau menyetujui hal ini atau tidak. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemudian si Bashir ini mengatakan, Bashir ini bapaknya ya, dia ngasih hibah ke siapa? Nu'man, anaknya. Bashir mengatakan kepada Nabi SAW, inni a'taitu ibni min Amrah binti Rawaha atiyah. Aku memberikan hibah untuk anakku senilai sekian. Fa'amaratni an ushhidaka ya Rasulullah. Ibunya menyuruhku agar minta persetujuan dari Anda ya Rasulullah. Qala, Nabi SAW bertanya, a'taita sa'ira waladika mithla hadha? Apakah kamu juga memberikan hibah kepada seluruh anakmu sebagaimana yang kau berikan kepada Nu'man? Qala, jawab si Bashir, la, tidak. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, fattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ini dolim yang kayak gini. Wa'dilu baina auladikum, bersikaplah adil di antara anak-anak kalian. Faraja'a faradda, akhirnya Nu'man mengembalikan hibah itu. Sehingga hibah yang tidak adil seperti ini dibatalkan oleh Nabi SAW. Makanya kalau ada banyak kasus yang sampai ke kami ya, konsultasi waris atau masalah harta orang tua, bapak ngasih ini, ada yang dikasih pom bensin, ada yang dikasih hotel, ada yang dikasih ruko, ada yang dikasih ini. Gimana ini? Nilainya nggak ada yang sama. Terus saling ngasih kompensasi nggak? Nggak. Batalkan semua. Batalkan semua. Dan kita bagi sesuai dengan warisan. Kecuali kalau kalian mau memberi kompensasi, sebab hibah itu syaratnya harus adil. Loh, tapi kan ini sudah keputusan bapak yang menyalahi aturan Allah tidak diberlakukan. Walaupun ini adalah harta sang bapak, tapi ketika lapor kepada Nabi SAW, Rasulullah SAW nggak setuju. Dan beliau mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Loh, kan harta-harta saya kok. Harta kamu memang betul harta kamu, tapi kepemilikan di dunia dibatasi aturan.
Kepemilikan di dunia dibatasi apa? Aturan. Sehingga orang ketika mau melakukan sesuatu terhadap hartanya harus sesuai dengan aturan. Contoh ya, saya punya sawah pinggir jalan. Statusnya lahan hijau, sawah. Akhirnya saya berpikir, ini nggak produktif kalau cuman dipakai untuk nanam jagung, nanam apa, mungkin hasilnya kurang besar. Tak tanduri hotel. Ya. Saya nanam hotel di situ, bangun hotel di situ. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Hah? Nggak boleh. Mas, nggak boleh mas. Loh kenapa pak? Ini LSD mas, lahan sawah dilindungi, jalur hijau. Bapak tidak bisa bangun hotel di sini. Oh itu kan sawah-sawah saya, kenapa saya nggak boleh? Nah, itu kan sawah-sawah saya, kenapa nggak boleh? Aturannya seperti itu. Nurut. Akhirnya dia nurut. Ya sudah kalau nggak boleh, saya akan urus dulu untuk jadi kuning. Lama sekali ngubah warna dari hijau ke kuning itu, masya Allah. Dikeringkan lama sekali, nggak keluar-keluar. BPN tidak mengeluarkan lahan ini sebagai lahan kuning, tetap hijau. Bisa nggak dia bangun hotel? Nggak bisa. Bisa nggak dia protes? Nggak bisa. Itu menungso karo menungso pak. Manusia dengan manusia. Tapi manusia dengan aturan Allah protes. Harusnya harta-harta saya kok, terserah saya. Ini ada aturan Allah, nggak berlaku. La ilaha illallah. Bahaya yang kayak gitu kan. Sehingga manusia dengan manusia mau nurut. Ini Sultan Ground, nggak boleh kamu bangun apa-apa di sini. Loh, tapi ini sudah dipetok bapak saya, nggak berlaku. Nah, disingkirkan dia. Tapi ketika itu aturan Allah, mentang-mentang belum kelihatan balasannya, disingkirkan itu aturannya. Ingat hidup tidak sekali, ada kehidupan yang kedua. Sehingga dalam urusan harta, kalau nggak benar dan nggak beres, akan ada konsekuensi di akhirat. Maka jangan remehkan yang kayak gini ya. Baik. Nah, terkadang jamaah, ada sebagian ahli waris yang minta lebih dan itu bukan haknya. Mungkin dia bisa merasa aman ketika di dunia. Sopo sing wani karo aku, kabeh kalah. Ya. Mohon maaf ya, anak perempuan itu dapat warisan berapa? Setengahnya anak laki-laki. Ada nggak yang bagi waris? Pokoknya kudu roto, kabeh ki anak kok. Ada banyak. Sehingga yang perempuan minta dapat jatah yang sama dengan yang laki-laki. Terus dulure ngalah, saudaranya ini ngalah. Ya sudahlah, daripada nanti karo Mbak Yu berurusan panjang. Akhirnya ya sudah saya ngalah aja wes. Monggo sampean marah jenguk berapa? Diambil bagi 2. Ini anaknya 2, laki perempuan, dia minta setengah. Terus gimana itu Pak? Mungkin dia merasa aman ketika di dunia. Tapi ingat hidup tidak sekali. Ada kehidupan yang kedua. Dan di kehidupan yang kedua itu semua akan diselesaikan. Harta yang terlarang yang dia ambil nanti akan dikembalikan. Kembalikannya pakai apa? Wong hartanya sudah nggak ada. Pakai amal. Kan ini tidak merugikan negara. Bukan masalah merugikan negara, ini merugikan saudara kamu. Apakah dosa dalam masalah harta harus merugikan negara? Tidak. Warisan yang memang tidak ada sangkut pautnya dengan harta negara, ketika diambil oleh orang yang bukan haknya, itu akan dia kembalikan besok di yaumil qiyamah. Kita lanjutkan. Berikutnya tentang warisan. Yang ketiga ya. Yang ketiga. Warisan. Beberapa poin tentang warisan. Yang pertama, warisan itu baru ada jika pemiliknya sudah mati. Maka tidak ada istilah membagi waris sebelum mati. Nek wonge durung mati ya durung dadi belum jadi warisan. Jadi warisan itu kalau pemiliknya sudah mati. Itu rumus Pak. Bahasa lainnya begini. Kapan duit itu jadi milik Bapak? Kalau sudah
dimiliki. Kalau belum dimiliki, belum jadi uang kita, begitu kan? Sehingga Bapak silakan kerja, nanti saya bayar per hari 200.000. Tapi jenengan nggak kerja, mau menengai. Kok nggak kerja Pak? Rapopo. Menengai. Ayo Pak kerja. Rasa kerja. Ya sudah. Berarti tidak berhak dapat 200.000. Anda tidak memiliki itu. Sudah? Karena sebabnya belum ada. Sebabnya belum ada. Apa sebab dia memiliki itu? Kerja. Ketika dia nggak kerja, berarti sebabnya belum ada. Maka dia tidak memiliki itu. Bisa dipahami jemaah? Baik. Terus gimana? Karena sebabnya belum ada, maka tidak pindah hak milik. Sehingga orang kalau belum mati, status harta itu belum jadi warisan. Yang kedua, warisan itu bersifat otomatis. Otomatis itu artinya ijbari. Ijbari itu apa Pak? Tidak butuh akad. Tidak butuh akad. Karena otomatis atau ijbari. Kenapa kok otomatis? Sebab Allah yang bagi. Ijbari. Kenapa ijbari? Sebab Allah sendiri yang membagi. Yang kedua, tidak bisa dihapuskan, tidak bisa dibatalkan. Warisan itu nggak bisa dibatalkan. Misalnya, seorang bapak benci sekali sama anak pertama. Menjelang wafat, ketika sakit, ngusir anaknya. Pergi kamu dari sini. Aku tidak mengakui kamu sebagai anak. Nanti kalau bapak mati, kau enggak dapat warisan. Aku haramkan harta warisanku untukmu. Nah, karena emosi, mati. Nah, setelah bapaknya mati dan dia sudah ngomong seperti itu kepada anak pertama, itu anak tetap dapat warisan enggak? Kenapa? Karena anaknya. Kamu bukan anakku. Lah saya anak siapa Pak? Enggak tahu. Mbah meledak teko watu mbah. Anaknya tetap anak. Enggak ada ceritanya dulu anak sekarang bukan anak. Atau dulu bukan anak sekarang anak, itu enggak ada. Sehingga anak tetap anak. Maka walaupun sudah diusir oleh bapaknya, pengen dibatalkan oleh bapaknya, tidak berlaku. Bahkan sampai para ulama mengatakan, andaikan suami menceraikan istrinya dengan niat biar sang istri nggak dapat warisan, itu tidak berlaku. Sehingga sang istri tetap dapat warisan. Sehingga misalnya di hari H, pas tanggal 1 Syawal, dia emosi sama istrinya. Tanggal 9 Dzulhijjah, pas hari Arafah, dia marah sama istrinya, dia ceraikan istrinya. Dah, besok kamu gak dapat warisan. Tanggal 10 Dzulhijjah, pas penyembelihan sapi, kesepak sapi, mati. Nah, istrinya dapat warisan enggak? Dapat. Kenapa dapat? Nah, masa iddahnya belum habis. Jadi ulama sepakat wanita yang dicerai oleh suaminya, lalu di masa iddah itu suaminya mati, ulama sepakat istri tetap dapat warisan. Karena warisan itu bersifat ijbari, otomatis. Maka tidak bisa dibatalkan. Baik. Juga tidak bisa melibatkan yang bukan ahli waris. Sehingga teori warisan itu tidak bisa mengeluarkan orang yang ada di dalam dan tidak bisa memasukkan orang yang ada di luar. Itu teori warisan. Anak angkat, kamu akan saya kasih warisan. Itu tidak bisa. Bisanya diberi hibah. Itu bisa. Tapi kalau dikasih warisan, tidak bisa. Karena anak angkat bukan anak nasab. Sehingga tidak berhak dapat warisan.
Cukup jelas insyaallah? Baik. Selanjutnya, yang terakhir setelah warisan 4 adalah wasiat. Nah, wasiat itu pengertiannya adalah memindahkan kepemilikan yang digantung dengan kematian. Memindahkan kepemilikan yang digantung dengan kematian. Ini besok jadi punya kamu setelah saya mati. Itu namanya wasiat. Baik. Sasaran penerima wasiat. Sasaran penerima manfaat wasiat. Penerima manfaat wasiat, 1, tidak boleh ahli waris. Sehingga ahli waris sudah dapat warisan, maka dia tidak boleh dapat wasiat. Kalau dia boleh dapat wasiat, nanti jadinya double. Warisan dapat, wasiat dapat. Tidak boleh. Yang kedua, boleh untuk perorangan atau lembaga. Ya? Sehingga wasiat untuk masjid boleh, wasiat untuk pesantren boleh, atau untuk perorangan. Ini saya wasiatkan kasihkan si A, boleh. Nah, jika perorangan harus selain ahli waris. Sehingga boleh nggak wasiat untuk anak angkat? Kenapa? Boleh. Karena bukan ahli waris. Ini bisa jadi solusi kalau beda agama. Bapaknya kafir, anaknya muslim. Muslim dan kafir tidak bisa saling memberi warisan. Sehingga sang anak sebelum bapaknya mati, nanti dia ngitung. Andaikan kita satu agama, saya dapat warisan sekian. Dia buat surat wasiat. Lalu dia ajak ke bapaknya, Pak tolong ke notaris nanti tanda tangan. Nah, tanda tangan, saya setuju. Nanti kalau saya mati, anak ini saya kasih wasiat senilai harta sekian. Itu boleh. Karena wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Sehingga di sini boleh untuk keluarga yang bukan ahli waris. Bukan ahli waris itu contohnya tadi, anak yang beda agama, anak angkat, atau apa lagi? Dulur jauh, saudara jauh. Ini masih saudara. Keponakan dari sepupu, kan masih saudara ya? Keponakan dari sepupu, saudara jauh. Nah, dia nggak dapat warisan dari saya. Maka nanti padahal dia ikut saya sudah lama, ngerawati aku waktu sudah tua, tak kasih wasiat. Itu boleh. Nah, wasiat boleh saat menjelang wafat. Kalau hibah tadi harus masih sehat walafiat. Kalau wasiat boleh saat menjelang wafat atau saat sehat. Kalau wasiat saat sehat boleh nggak Pak? Boleh. Mepet mati aja boleh, apalagi ketika masih sehat. Karena ini dari wasiat adalah ucapan orang ini punya rencana mau memberikan barang tertentu, harta tertentu, dan itu ditunaikan pasca meninggal. Jadi kesimpulannya untuk wasiat ya, pernyataannya saat masih hidup, serah terimanya setelah mati. Bapak bedakan ini antara wasiat dan hibah. Ini wasiat. Bedanya wasiat dan hibah. Kalau hibah itu akad hibah itu saat masih hidup. Terus serah terimanya juga ketika masih hidup. Dikasihkan saat orangnya hidup, itu hibah. Kalau wasiat, akadnya saat hidup. Tapi diserahkan
diserahkan setelah meninggal. Diserahkan. Diserahkan setelah meninggal. Nah, ini wasiat. Sehingga kalau misalnya sang bapak bilang, anakku celok kabeh ya. Terus dia ngomong, rumah ini punya kamu, rumah A punya anak nomor 1, rumah B punya anak nomor 2, sampai rumah D punya anak nomor 4. Ya, sudah habis semua harta bapak, nanti silahkan kalian miliki setelah bapak mati. Berarti apa itu? Hah? Wasiat. Nah, masalahnya wasiat itu untuk anaknya, sah atau tidak? Sah atau tidak? Tidak. Terus gimana? Batal semuanya jadi warisan. Wallahu alam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Ami yang atas menyampaikan materi kali ini. Ini ada beberapa pertanyaan Ustadz yang sudah masuk, sudah tertulis. Yang pertama, seorang meninggal mendahului ibu kandungnya dan dia meninggalkan 1 anak dan istri. Apakah si ibu mendapat bagian warisan? Apakah? Ibu mendapat warisan, bagian warisan. Ibu mendapat warisan. Baik. Ibunya masih hidup. Anaknya meninggal. Anaknya meninggal, punya anak dan istri. Apakah ibunya dapat warisan? Ibu dapat warisan 1/6 ketika mayit punya anak. Fa in kana lahu waladun fali ummihi sudus. Apabila mayit itu punya anak, maka ibunya punya hak 1/6. Sehingga dalam hal ini nanti istrinya dapat 1/8, ibunya dapat 1/6. Dah. Jika anaknya ada laki-laki, maka nanti sisanya ke anak. Wallahu alam. Selanjutnya, si fulan wafat meninggalkan istri dan anak laki-laki hasil di luar nikah. Istri dan anak laki-laki hasil di luar nikah. Apakah keduanya mendapatkan warisan? Anak laki-laki hasil di luar nikah ini diakui enggak sebagai anaknya? Jadi begini, ini masalah yang cukup serius. Di negara kita, kalau secara kompilasi hukum Islam, KHI, karena kasusnya cukup banyak, bahkan saya pernah baca salah satu pertimbangan tokoh di Indonesia, anak zina itu statusnya sama seperti anak nasab. Itu para tokoh-tokoh agama di negara kita ya. Alasan mereka begini, anak zina itu kan tidak ikut menanggung dosa. Yang berdosa siapa? Orang tuanya. Lah kenapa anak ini tidak punya hak nasab? Padahal dia tidak ikut menanggung dosa. Tapi alasan ini kurang tepat. Karena kalau alasan ini dipakai, ngerusak nasab. Apa bedanya kambing dengan manusia? Sehingga ada ayam misalnya, babon siji ngemong songo. Ada ayam ya, betina 1, dia punya anak 9 ya. Bapak bisa tahu enggak anak 9 itu anaknya jago siapa saja? Oh iki jagoe si Mamat, yang iki jagoe si. Sehingga ini babon kawin di sana, kawin di sini, campur-campur Pak ya. Lalu terlahirlah anak 9 tadi, itu punya siapa? Enggak jelas. Enggak jelas. Itulah binatang. Mereka terlahir tanpa nasab. Kalau manusia, bedanya dengan binatang apa? Dia terlahir punya nasab. Lah bedanya di mana antara nasab dan tidak ada nasab? Kawinnya Pak. Kawinnya ada apa? Kawin ya sama-sama kawin. Binatang kawin, menungso kah? Kawin. Bedanya di akad nikah. Perkawinan ini terjadi di dalam akad pernikahan. Perkawinan ini terjadi di luar akad pernikahan.
Di saat itulah ada perbedaan antara yang nasab dan yang tidak punya nasab. Hukum seperti ini diatur, tujuan besarnya adalah agar manusia timbul kewaspadaan. Sehingga dia hati-hati, awas loh ya, nek sampai lahir anak, nanti kamu akan menanggung beban punya anak tanpa bapak selamanya. Itu yang perempuan akan jadi semakin takut. Bangku nek duwe anak rano bapake terus yang nanggung nafkah sopo. Maka nanti akan jadi beban bagi ibunya. Nah, dalam kondisi ini yang lebih tepat adalah bahwasanya anak di luar nikah itu bukan anak nasab. Oleh karena itu yang bersangkutan tidak berhak dapat warisan. Nah, terus gimana Pak solusinya, Pak? Solusinya minta wasiat. Nah, kan hidup bersama tadi ya. Jadi si A dan B zina, setelah itu hamil, terus dinikahi. Punya anak laki-laki. Sampai bapaknya menjelang meninggal, ini karena hidup bersama, bertiga ini hidup bersama, maka sang bapak bisa wasiat. Nanti kalau saya mati, anakku ini saya kasih sekian harta. Nah, tapi wasiat itu dibatasi maksimal sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Wallahu a'lam. Apabila hibah diberikan tidak sama dan sudah terlanjur di balik nama, sementara sekarang bapaknya sudah meninggal. Bagaimana hukumnya dan bagaimana cara menyampaikan kepada saudara lainnya yang tidak memahami hukum hibah agar tidak menimbulkan perselisihan? Karena sudah terlanjur dan bapaknya sudah meninggal, maka solusi yang bisa diberikan adalah kompensasi tadi. Anak yang mendapatkan hibah lebih banyak memberi kompensasi kepada siapa? Yang mendapatkan hibah lebih sedikit. Dah? Itu kalau saya sampaikan di forum keluarga ya rame Pak Ustadz. Lah terus gimana? Saya nggak berani, saya diam-diam saja. Saya ngomong sebentar kayak gini itu, wah dianggapnya nanti arep njaluk wae dulure, mau minta harta milik saudaranya. Akhirnya saya diam. Ya sudah, kalau begitu intinya Anda kira-kira dapat lebih banyak atau tidak? Kalau saya alhamdulillah Pak, paling oke dewe. Nah, berarti Anda harus nyusui ke saudara-saudara tadi. Yang penting jangan sampai ada hak orang lain yang masih Anda bawa. Sehingga nanti Anda hitung, gibae adik saya sekian, adik yang ini sekian, saya dapat sekian. Iki nek diroto-roto seharusnya mereka dapat uang sekian. Baik, jenengan keluarkan uang sekian itu untuk dibagikan ke mereka. Kalau mereka tanya, iki duit apa? Sudahlah terima saja. Itu pengembalian hak yang bukan hak saya. Insya Allah dengan demikian, yang penting Anda tidak membawa harta orang lain. Nek ono dulur kok ora gelem, nah, saya nggak mau. Iki wis kedue aku sudah balik nama punya saya sah. Kok dia nggak mau? Ya sudah itu urusan dia. Yang penting urusan kita aman dalam arti tidak membawa hak orang lain. Wallahu a'lam. Selanjutnya, di rumah ada TPQ berizin Kemenak. Sementara ini saya dan suami yang mengurus. Tanah dan bangunan masih milik kami. Bagaimana kelanjutan TPQ itu bila salah satu dari kami meninggal dunia? Bila diwakafkan, apakah bisa dijamin tetap menjadi tempat syiar agama? Ya. Mungkin langsung saya berikan solusi saja. Mungkin Anda bisa membuat yayasan. Yayasan ya. Nah, setelah jadi yayasan itu, pembinanya, pengurusnya dipilih orang-orang yang sudah paham agama, ngerti tentang tauhid, ngerti tentang sunnah, akidahnya lurus dan seterusnya. Berikutnya silakan diwakafkan objek tadi ya, properti tadi ke yayasan. Nah, selanjutnya ketika Anda sebagai pemilik ada salah satu yang meninggal, yang ngelola aset berikutnya adalah yayasan. Dan karena yayasannya sudah dikondisikan, mudah-mudahan nanti mereka bisa melanjutkan estafet amal Anda. Wallahu a'lam. Berikutnya, saya punya harta sendiri yang tidak tercampur dengan harta suami dan bukan warisan atau bukan hasil usaha. Saya ingin mewakafkan untuk kepentingan umum tempat pondok mengaji saya.
agar amalannya menjadi amalan jariah untuk saya, suami, ayah ibu, dan bapak ibu mertua. Namun, kalau calon ahli waris ada yang tidak setuju, apakah tetap boleh saya wakafkan? Dengan catatan, untuk biaya hidup dan lain-lain sudah saya siapkan, insya Allah cukup. Yang tidak setuju khawatir saya kesulitan biaya saat hidup. Dan terakhir saya tidak memiliki anak. Tidak memiliki anak. Yeah. Oh, baik. Baik, berarti mungkin calon ahli warisnya di situ adalah saudara ya. Karena beliau tidak punya anak. Dalam hal ini saudara bahkan anak sekalipun tidak berhak untuk menghalangi orang tuanya berwakaf. Dia nggak berhak. Bapaknya misalnya, tanah ini mau bapak wakafkan. Oh jangan pak, nggak boleh, saya nggak setuju. Apa hakmu? Nggak setuju. Wong itu dari hasil bapak sendiri, punya bapak. Kenapa anak tidak setuju? Kecuali kalau anak itu ikut membeli tanah tadi. Kalau anak ikut membeli tanah tadi, boleh dia nggak setuju, karena dia punya hak di situ. Tapi kalau dia nggak punya hak di situ, sang bapak ketika mau wakaf, anak tidak punya hak untuk melarang. Loh, tapi nanti jatah warisan anak jadi berkurang. Apa urusanmu? Oh, bapak masih hidup. Warisan itu ketika bapak sudah mati. Ketika belum mati, berarti kan belum ada istilah warisan. Dan bapak punya hak untuk punya amal. Maka dalam hal ini, ketika ada ahli waris yang tidak setuju, dia tidak punya hak. Dia tidak punya hak berkaitan dengan wakaf yang diberikan oleh orang tua sebagai pemiliknya. Sudah? Ya mungkin edukasi seperti ini penting agar anak yang terlalu berpikir warisan itu tidak ketakutan. Sudahlah, kamu nggak usah ketakutan. Masih ada properti bapak yang lain, bapak masih punya aset ini, nanti bisa kau miliki. Ini cuma sebagian kecil mau bapak wakafkan. Dan seharusnya kau jangan mengandalkan harta warisan. Jadilah anak yang mandiri, bukan nadai. Jadilah perintis, bukan ahli waris. Gitu. Nggih, Pak. Nah. Karena itu Nabi SAW menjadikan harta warisan itu bukan harta yang bermartabat. Harta yang bermartabat, ketika beliau ditanya, ya Rasulullah ayul kasbi atyab. Ya Rasulullah, pendapatan apakah yang paling baik? Jawab Nabi SAW, amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Hasil kerja pribadi seseorang dan keuntungan dari jual beli yang mabrur. Tanamkan prinsip seperti itu bagi anak-anak ya. Kalau kamu pengen sukses, jangan ngandelin warisan bapakmu. Lupakan saja itu warisan. Jadilah anak yang bisa berdikari, mandiri, berdiri sendiri, bukan nyadong ngandalin warisan orang tua. Sebab warisan itu harta nemu. Nah, maka anak jangan merasa kehilangan ketika dia sebagian harta orang tuanya diwakafkan. Nah, ada yang mau bertanya langsung dari Bapak? Satu dari Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluarga punya anak. Keluarga punya anak 5. 5. Yang 2 sudah haji atau sudah mendaftar. Ya. Nah, sehingga 5 tahun atau 7 tahun lagi berangkat. Ji. Nah, jadi kalau umur 40, 47 berangkat. Nah, yang 3 ini ada yang umur 40. Nah, itu setelah ditanyakan ke kawah baru bisa berangkat tahun 2059. Kalau sekarang 25 berarti 25 tambah 9 34 tahun lagi. Ji. Berarti kalau normal karena yang antri dah 5,5 juta, yang berangkat rata-rata 250, maka 20 tahun rata-rata harus nunggu. Yeah. Nah, ternyata di Jakarta tadi 34 tahun. Jadi 74 umurnya nanti baru bisa haji. Nah, daripada maksudnya dia belum mampu sehingga dia belum berat untuk atau belum dipanggil haji ya. Orang tuanya mampu, kemudian dia dikasih uang untuk daftar. Nah, juga yang 3, pokoknya 3-3-nya disuruh daftar dengan dana dari orang tuanya ya. Nah,
apakah yang 2 juga harus sama supaya sama dengan yang 3? Masing-masing dikasih uang dengan jumlah yang sama untuk mendaftar, walaupun tidak untuk. Ya, Jadi perbedaan waktu ini karena uang pribadi mereka atau pemberian dari orang tuanya waktu pendaftaran yang pertama. yang dia sudah sanggup. Nah, yang tadi kan Bapak sebutkan, Yang 3 2 sebentar lagi mau berangkat, Ya, yang 3 belum. masih nunda sekian tahun. Ya. Nah, 2 ini kenapa bisa berangkat lebih cepat? Karena daftarnya udah 10-12 tahun yang lalu. Itu Iya. pakai uang pribadi atau Pribadi. uang orang? Nah, berarti anak yang 3 ini Pakai uang orang tua. orang tua nggak bertanggung jawab, Orang tua? nggak bertanggung jawab. Iya. Jadi Oke. kenapa dia telat? Pertanyaannya kenapa nggak dari dulu daftar seperti saudaramu yang 2 itu? Kan orang tua nggak bertanggung jawab. Iya. Memang juga anak waktu itu juga belum mampu, berarti belum. Ya, belum kalau wajib. belum mampu kembali kepada kemampuan masing-masing. Sebab Supaya haji itu tidak wajib kecuali bagi yang mampu. Nggih. kalau sudah terlanjur diberi uang Enggak apa-apa. Kalau sudah terlanjur diberi, berarti diberi dengan nilai yang sama. dengan nilai sama. Yang 2, yang 3 kan sudah diberi. Ya. Yang 2 ini diberi uang yang sama. Ya, Berarti diberi uang yang sama. Supaya 3 ini dikasih 25, 25, 28 ngerti nggih? ya Berarti nanti yang 2 tadi juga tetap dikasih 25, 25. harus. Oh, Jadi dikasih nominal uang yang sama. ya. Kecuali setelah dia dikasihkan ke kakaknya atau ke saudaranya. Ini adalah buat kamu saja, boleh. Yang kedua, misalnya anaknya dokter, butuh spesialis. Nah, orang tuanya memberi jaminan ini tanah jual aja kalau spesialis. Nah, yang lain ini apakah harus juga diberi yang sama? Iya. Ya kalau sama agak berat itu. Iya. Ya, Kalau pendidikan dasar Pak, S1 ya. itu hak nafkah. Hmm. Tapi kalau pendidikan melebihi dari pendidikan dasar, mungkin boleh kita sebut itu hibah. Oh. Jadi biaya spesialis itu bukan nafkah lagi Pak. Itu di luar nafkah. Hibah Oleh karena itu dalam hal ini, harus sama. mungkin biaya spesialis tadi, anak utang Bapak. Oh, Nah, iya. nanti kalau kamu butuh, nggak cukup danamu untuk spesialis, tanah dijual, tapi statusnya utang. Ya. Sehingga nanti dia harus gantikan. Ya. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Baik, dari Ibu satu, monggo. Mic-nya ada nggih? Belakang. Bentar Pak, untuk Ibu dulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya, Bapak Ibu, kemudian ibunya meninggal tahun 2000. Punya anak 1 laki-laki, 3 perempuan, dan belum dibagi waris. Sebentar, saya belum begitu jelas mendengarnya. A dan B menikah, punya anak 3, 4. 4. Jelas banget. Punya anak 4, laki-laki berapa? 1. 1, perempuan 3. Iya. Selanjutnya, Tahun 2000, ibu wafat. tahun 2000 istrinya wafat. Nggih, istri wafat. Heeh. Itu belum, harusnya kan bagi waris, Tat. Harusnya apa? Bagi waris. Bagi waris. Nah, Itu- masalahnya istrinya punya warisan enggak? Ada, Oh, ada. Ya. Baik. tapi belum dibagi. Belum dibagi. Ketika itu tahun 2000. J, selanjutnya Tahun 2015 2015 bapaknya menikah lagi, si A menikah lagi ya. ya. Tidak ada anak ya, tapi ibu bawa anak, jadi kan tidak dihitung ya. Nikah lagi dengan janda bawa anak. Ya. Nah, ini simulasi Ustaz. Jadi ketika nanti bapak nggak ada, itu bagaimana Tat pembagiannya? Ketika bapaknya enggak ada, ya, bagaimana bagi warisnya? Ya. Baik. Cukup? Yang satunya lagi nanti simulasi berikutnya, seandainya ibunya yang duluan wafat, bagaimana pula? Seandainya Ibunya yang duluan wafat, ibunya yang duluan wafat, bagaimana pula pembagiannya? nggih. Baik. Jazakallah khair Tat. Barakallahu fikum. Nah, kasusnya kayak gini. Jika ada orang meninggal, hartanya belum dibagi waris, sampai akhirnya ada ahli waris yang meninggal. Ini namanya kalau dalam ilmu waris disebut kasus munasahat. Kasus apa? Ibu-ibu kok rame di belakang tuh kenapa?
Mohon ibu-ibu bisa tenang. Apa transaksi bakpia? Baik, lanjut ya. Jadi kalau si A meninggal, ahli warisnya ada beberapa orang. Ahli warisnya misalnya B, C, D, E. Sampai akhirnya si B meninggal, harta warisnya belum dibagi. Kasus seperti ini namanya apa tadi? Munasakhat. Munasakhat. Kasus munasakhat itu warisan bertumpuk. Sederhananya kayak gini, dihitung dari awal. Sehingga saat istri meninggal, siapa saja yang masih hidup? Ada suami, ada 4 anak. Udah? Suami dapat berapa? 1/4. Sisanya yang 3/4 untuk anak-anaknya. Sudah? Baik. Dalam perjalanan berikutnya, suami ini nikah lagi dengan janda bawa anak. Berarti status anak dari janda ini apanya? Tiri. Anak tiri. Anak tiri nggak dapat warisan. Lalu si suami ini meninggal. Maka siapa ahli warisnya? Istri dapat 1/8 dan 4 anaknya. Begitu. Sehingga diurutkan dulu. Walaupun kasusnya sudah lama, ini yang mati dari nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nanti kalau penyelesaian diurutkan dulu dari atas. Saat A meninggal, saat A mati, siapa ahli warisnya? Oh ini. Baik, ahli waris salah satunya meninggal. Siapa saja ahli warisnya? Ini, bagi lagi. Sehingga nanti dilakukan pembagian bertingkat. Nah, begitu? Insya Allah cukup memahamkan ya. Nah, intinya dilakukan pembagian secara berurutan. Yang sudah mati itu diasumsikan masih hidup. Nah, penjawab ada lagi? Masya Allah. Oh, ke panitia. Bismillah, Sudarsono dari Cilegon. Ini bukan pertanyaan tapi permohonan kayaknya wajib dipenuhi kepada panitia. Seyognya kita pelatihan inilah yang sesungguhnya yang paling terakhir ini yang kita cari. Kalau ilmu kemarin sebelum-sebelumnya itu ilmu kita amalkan sendiri. Kalau ini kita harus sampaikan, amalkan dengan yang lingkungan kita dan tadi yang terkait. Mohon bina dakwah ditindaklanjuti, ada lanjutannya Pak. Karena waktu pertama promosinya itu masalah waris, wasiat, hibah. Sehingga kami tertarik dan ngajak teman. Karena ilmu ini ilmu yang harus tahu dan kita tidak bisa mengamalkan untuk waris. Tapi untuk hibah, wasiat itu kita wajib mengamalkan. Jadi sekali lagi dengan rendah hati bina dakwah bertanggung jawab untuk karena bisik-bisik semua bapak-bapaknya masih menyimpan pertanyaan yang membawa masing-masing permasalahan, masalah hibah, wasiat. Betul nggak Pak? Nah, jadi tidak mewakili kita 2-3 hari ini. Mohon bina dakwah bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Masya Allah. Langsung. Ada buku nggak pengantar ilmu waris ada di luar? Buku pengantar ilmu waris ada? Ada. Ada kajian online, buku pengantar ilmu waris. Coba boleh dipinjam bukunya. Satu saja. Di Mas Taufik. Di Mas Taufik. Nah, buku itu Pak, di ANB Channel, Bapak bisa buka di YouTube ANB Channel ya. Nanti Bapak buka saja bedah buku pengantar ilmu waris. Itu berseri, kurang lebih 30 sekian episode. Nah, bukunya seperti ini ya. Ini sudah selesai Pak, dibedah rutin dalam kajian online dari mulai halaman 1 sampai halaman akhir. Saya baca pelan-pelan. Selama kurang lebih 30-an episode. Nah, dan 30 episode itu di sini cuma 2 jam. Masya Allah. Alhamdulillah. Padahal ini kalau mau detail ya bisa membutuhkan waktu ya 3 hari lah untuk selesai. Nah, ya. Yang minta. Nah. Membawa kasus-kasus per kasus jamaah ya, Masya Allah.
Ya, berarti nanti kita adakan forum bedah kasus. Jadi mohon Yayasan Bina Dakwah bertanggung jawab. Itu aja untuk tindak lanjutnya. Terima Pak kasih. Ketuanya yang langsung menjawab. Monggo. Penjawab. Baik, karena ini sudah masuk waktu duhur, jam berapa sekarang? Boleh. Sudah masuk waktu duhur ya? Belum. Gimana Pak Roni? Belum masuk, mau gak Pak Farid? Intinya Ustaz, siap. Satu lagi aja, belum ada dibahas di sini. Apa itu? Maaf pertanyaan langsung Ustadz, bila seorang ibu dan ayah masih hidup dan mempunyai anak perempuan, semua hartanya dilimpahkan ke anak perempuan yang satu-satunya dan sudah semua asetnya diberikan kepada anak perempuan semuanya. Itu gimana Ustadz? Jadi dibahkan ketika keluarga ini, bapak ibu ini masih sehat. Masih hidup dan sehat. Baik, boleh. Jadi anaknya cuma satu perempuan, satu-satunya. Itu secara hukumnya gimana Ustadz? Terima Baik. kasih. Coba saya cerita dulu ya. Kejadian ini pernah dialami oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat beliau sakit di kota Mekah, saat itu mau mewasiatkan seluruh hartanya. Padahal dia masih punya satu anak perempuan. Satu-satunya. Akhirnya karena Nabi SAW tahu saat ini mau mewasiatkan seluruh hartanya, dilarang sama beliau. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas itu berpikir, anak perempuan satu, nanti kalau nikah ikut suami. Kan gitu ya. Sehingga hartanya akan dipenuhi oleh suaminya. Jadi ngapain saya tinggalkan harta dalam jumlah banyak? Saya wakafkan semuanya. Tapi dilarang oleh Nabi SAW. Lalu beliau kasih batas maksimal berapa? Sepertiga. Saat mau semuanya enggak boleh. Kalau begitu setengahnya enggak boleh. Ya sudah kalau begitu sepertiganya. Ats-tsulutsu was-tsulutsu katsir. Sepertiga boleh dan sepertiga itu sudah banyak. Sehingga enggak apa-apa kalau misalnya mau dihibahkan semuanya untuk anak selama orang tua masih sehat walafiat. Ya. Tapi andaikan orang tuanya mewakafkan semuanya juga boleh. Terus anak perempuan satu-satunya ini gimana? Ya sudah nanti ikut suaminya saja. Ratego ya Pak. Cara berpikir kita dengan cara berpikir sahabat itu beda. Cara berpikir sahabat, aku yang rekoso, aku yang dapat manfaat. Cara berpikir kita, aku yang rekoso, orang lain yang dapat manfaat. Paham maksudnya? Sehingga sahabat itu, aku yang capek, aku yang dapat harta ini. Ya sudah, ini wakaf untuk atas nama aku. Jadi amalku. Di akhirat bermanfaat bagi dia. Itu sahabat. Kalau kita, tak kumpul no sing oke, tak nggo anakku. Maka nanti habis untuk anaknya. Itu kita. Paham ya? Itulah bedanya karena kita belum begitu semangat dalam beramal sebagaimana semangatnya para sahabat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan untuk setiap harta halal yang kita dapatkan, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagian harta kita bisa memberi manfaat bagi kita ketika di yaumil qiyamah, sehingga kita yang capek mencarinya semoga dapat manfaat dari harta itu. Demikian, mohon maaf jika ada banyak salah dan mohon maaf jika materinya terbatas ya. Karena kesempatan saya untuk bisa hadir di forum ini hanya satu sesi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun Ustaz, Ami tetap ada.